Ciri-ciri panggilan kerja palsu via WhatsApp atau SMS. Ciri-ciri panggilan kerja palsu yang harus kamu kenali sebagai pencari kerja adalah sebagai berikut. 1. Ada waktu tunggu waktu, ditunggu antara jam 7 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Biasanya jika panggilan kerja asli tidak ada waktu tunggu. Contoh, waktu, pukul 8 sampai selesai. 2. Bertemu dengan seseorang. Contoh, bertemu Ibu Amanda. SE di sini terlihat jelas bertemu dengan seseorang, lalu ditulis pula gelar di belakang namanya. Biasanya jika panggilan kerja asli tidak ditulis bertemu dengan seseorang, hanya alamat jelasnya sudah cukup. 3. Alamat interview. Contoh, alamat pusat interview. Rukan Botanical Junction Blok H9 nomor 3 RT 7, RW 1, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11.640. Setelah kamu mendapatkan panggilan kerja seperti ini, alangkah baiknya jika kamu cocokkan nama perusahaan dengan alamat perusahaan di Google. Jika nama perusahaannya tidak ada di pencarian Google dan alamat perusahaannya juga tidak ada di pencarian Maps Google, maka itu panggilan kerja hoaks. 4. Diberikan patokan jalan. Contoh, jika naik busway dari Blok M atau Pasar Kebayoran naik jurusan Joglo turun di halte Joglo lalu jalan kaki 80 meter ke kawasan Puri Botanical cari Blok H9 nomor 3. Jika naik angkot dari Kebon Jeruk angkot C13 turun di kawasan Puri Botanical cari Blok H9 nomor 3. Jika naik kereta patokan dari stasiun Kebayoran Lama lanjut naik Gojek online atau busway ke kawasan Puri Botanical lalu jalan kaki 80 meter ke kawasan Puri Botanical cari Blok H9 nomor 3. Bila mendapati arahan patokan jalan seperti ini dipastikan itu panggilan kerja hoaks. Panggilan kerja yang benar itu hanya menyantumkan nama perusahaan dan ketika dicari di Maps atau Google itu muncul. 5. Alamat link Google Maps palsu. Berikut ini contoh alamat link kerja palsunya. Klik link Maps langsung ke lokasi. Ketika kamu membuka linknya, maka akan muncul di Google Maps alamat itu tidak memiliki nama. Biasanya jika panggilan kerja yang asli itu tidak memakai alamat Maps seperti ini, sekalipun pakai, maka akan muncul alamat dengan nama perusahaan yang sesuai. 6. Berkas boleh menyusul bawa persyaratan. Surat lamarannya boleh diketik atau tulis tangan. CV atau daftar riwayat hidup, boleh diketik atau tulis tangan. Kopi SIM, kopi KTP, foto 3x4 2 lembar. Bagi yang baru lulus tahun ini ijazah atau SKL boleh nyusul. Untuk berkas lamaran yang belum lengkap bisa menyusul. Biasanya panggilan kerja asli untuk berkas boleh menyusul ini ketika si pencari kerja sudah melaksanakan tes tertulis dan interview. Itu pun biasanya berkas-berkas yang memang belum pernah dibuat oleh si pencari kerja, apalagi fresh graduate, seperti NPWP. NPWP pun dibuat perlu surat izin dari perusahaan yang bersangkutan. 7. Disuruh menginfokan pekerjaan ke teman atau kerabat. Infokan ke teman atau saudara Anda jika ada yang membutuhkan kerjaan ini, ajak langsung. Contoh, bertemu saya Ibu Amanda untuk interview. Tidak ada panggilan kerja asli yang seperti ini. Biasanya panggilan asli itu sudah dibatasi waktu pendaftaran berkas lamaran. 8. Penempatan kerjanya terlalu banyak. Contoh, penempatan sesuai domisili, Jabotabek, Cilegon, Karawang dan Cirebon. 9. Mengaku bukan yayasan atau outsourcing. Bukan yayasan atau outsourcing. 10. Tanpa tes tertulis maupun interview butuh banyak, langsung proses kerja dan tanpa tes. Jika panggilan kerja asli itu
Perlu diadakan tes untuk menyeleksi calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Beda lagi jika kamu mencari kerja dengan dibawa orang dalam. Itu memang tidak atau jarang yang memakai tes seleksi. 11. Biasanya disebutkan nominal gajinya dan tetek bengeknya. Misalnya gaji 4 juta sampai 5 juta, uang makan plus transport, BPJS, dan lain-lain. Panggilan kerja asli itu tidak menyebutkan nominal gaji dalam panggilan kerja calon korban atau karyawan. Masalah gaji itu adalah privasi perusahaan. 12. Waktu panggilan kerja hanya sehari. Jika perusahaan yang benar akan melakukan pemanggilan kerja kepada calon karyawannya paling cepat 3 hari setelah kamu apply di perusahaan tersebut via email atau link. Hal itu dikarenakan HRD atau rekruter di perusahaan tersebut akan mempelajari CV kamu terlebih dahulu, layak atau tidak untuk diadakan melanjutkan ke proses berikutnya. Jika kamu mendapatkan panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan hanya selang 1 hari, kemarin melamar dan hari ini ada panggilan kerja, kamu harus berhati-hati. Kemungkinan itu perusahaan abal-abal yang akan meminta sejumlah uang dari kamu. 13. Tidak adanya ulasan dan gambar lengkap di Google Maps. Para penipu kerja semakin berkembang dan pintar dalam meyakinkan calon korbannya. Mereka tak segan-segan membuat nama pada lokasi di Google Maps, sehingga bisa mengecoh para pencari kerja bahwa perusahaan mereka itu perusahaan asli. Tentunya ada perbedaan antara yang palsu dan yang asli. Salah satunya ialah ulasan dari para pengguna Google. Biasanya alamat perusahaan asli itu memiliki ulasan berbintang bisa kamu temukan di bawah nama perusahaan. Selain ulasan juga ada foto-foto produk ataupun ruangan di dalam perusahaan tersebut. Oke, itulah ciri-ciri panggilan kerja palsu via WhatsApp atau SMS. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah like dan subscribe YouTube Mas Buru Channel. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Salam.